Gencatan senjata di Teluk kembali terguncang hebat oleh sebuah kabar hangat pada hari Rabu 22 April 2026. Iran menyerang sumur minyak Arab Saudi selama gencatan senjata dan kerajaan Saudi mempertimbangkan langkah-langkah balasan dan lebih dari itu. Yang beredar di berita adalah bahwa serangan terhadap fasilitas energi Arab Saudi selama gencatan senjata bukanlah hal sepele. Itu adalah peringatan yang keras, langsung, dan berbahaya. Kerusakan tersebut mengenai titik sensitif di kawasan itu dan menempatkan kembali perang sebagai isu utama, tepat ketika orang-orang mencoba meyakinkan bahwa masa terburuk sudah berlalu. Dan disitulah fakta ini menjadi semakin penting. Jika bahkan selama gencatan senjata, minyak Arab Saudi masih bisa diserang, maka Teluk tetap berada di ambang ledakan baru. Saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada. Percayalah Milson Alves. Apa yang terjadi itu jelas dan serius. Badan Pemerintah Arab Saudi melaporkan bahwa serangan-serangan terbaru memaksa penghentian operasi di beberapa fasilitas energi di kerajaan. Dampaknya langsung terasa. Kapasitas produksi turun sekitar 600.000 barel per hari. Pada saat yang sama, aliran di pipa minyak Timur Barat turun sekitar 700.000 barel. Mil barris por dia. Ada juga kematian anggota keamanan industri dan 7 orang terluka. Ini bukan rumor sembarangan, bukan juga isu di internet. Ini adalah kerusakan yang diakui secara resmi, yang berdampak pada produksi, pemompaan, penyulingan, dan ekspor. Dan dalam situasi di mana Selat Hormuz sudah beroperasi di bawah ketakutan, ancaman, dan blokade, serangan di wilayah Arab Saudi ini memiliki dampak yang lebih menghancurkan lagi. Siapa yang muncul di pusat krisis ini? Krisis ini adalah Iran. Meskipun pernyataan resmi Arab Saudi menggunakan bahasa yang lebih hati-hati dengan hanya menyebutkan serangan-serangan terbaru. Namun Reuters mencatat bahwa Garda Revolusi Iran menyatakan telah menyerang fasilitas energi dan jalur transfer minyak, termasuk target di Yanbu. Ini melengkapi gambaran politik dari peristiwa tersebut. Intinya bukan hanya siapa yang menarik pelatuk, intinya adalah pesan yang disampaikan. Di tengah jeda militer, Teheran menunjukkan bahwa mereka tetap bersedia menekan infrastruktur energi negara-negara tetangga di Teluk untuk mempertahankan keunggulan, menebar ketakutan, dan membuktikan bahwa gencatan senjata bukan berarti menyerah. Dalam pandangan yang lebih keras yang mulai beredar, gencatan senjata menjadi kedok sementara untuk reposisi dan intimidasi. Yang paling menakutkan adalah di jalur yang membantu Arab Saudi menghindari penyumbatan di Selat Hormuz. Pipa minyak Timur Barat menjadi jalur vital untuk mengalirkan minyak dari timur Arab Saudi ke Laut Merah. Ketika koridor ini diserang, kerusakannya tidak hanya dirasakan oleh Arab Saudi, tetapi juga berdampak secara global. Kerajaan melaporkan dampak di Manifa, Quraish, Jubail, Yanbu, Ras Tanura, Riyadh, dan fasilitas yang terkait dengan gas serta cairan gas alam. Dengan kata lain, tekanan tersebut menghantam ladang minyak, kilang, pemrosesan, transportasi, dan ekspor. Itulah sebabnya serangan ini selama gencatan senjata mengguncang pasar dan politik secara bersamaan. Mengganggu pasokan dan juga rasa aman semua orang pada saat yang sama. Ketika kita melihat waktu serangan itu terjadi, pesannya menjadi semakin mengkhawatirkan. Itu terjadi tak lama setelah pengumuman gencatan senjata dan di tengah pembicaraan tentang stabilisasi. Seharusnya itu menjadi fase pengendalian. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Periode gencatan senjata digunakan untuk terus memberi tekanan dan mencegah munculnya kesan bahwa keadaan sudah normal. Dan disinilah letak kekuatan utama dari ini. Serangan terhadap sumur, kilang, dan jalur minyak Arab Saudi tampaknya bukan sekadar aksi militer yang terisolasi. Ini tampak seperti upaya untuk menunjukkan bahwa Iran masih bisa melukai jantung ekonomi Teluk, bahkan tanpa perang terbuka yang sedang memuncak. Bagi Riyadh, ini meningkatkan biaya untuk menunggu. Bagi pasar, ini membuat alarm tetap menyala. Bagi kawasan, ini memperkuat perasaan bahwa gencatan senjata tidak pernah benar-benar kokoh. Di latar belakang, Selat Hormuz tetap menjadi bagian yang paling eksplosif.
Ini memperkuat perasaan bahwa Iran telah menyita kapal-kapal selama gencatan senjata setelah Donald Trump memperpanjang gencatan senjata sementara. Lalu lintas masih jauh dari normal. Analisis lain dari Reuters menunjukkan ratusan kapal terjebak, asuransi yang lebih mahal, dan suasana kebingungan yang terus berlanjut dengan pengumuman yang saling bertentangan. Ini menegaskan bahwa gencatan senjata itu kuat. Artinya, bahkan ketika satu pihak berbicara tentang gencatan senjata, pihak lain menggunakan laut untuk mempertahankan tekanan. Dan ketika laut terhenti, minyak, gas, dan perdagangan global merasakan dampaknya. Perang tidak lagi hanya bersifat militer, tetapi juga menjadi soal logistik, ekonomi, dan strategi. Pada titik inilah, gagasan respons dari Arab Saudi kembali menguat. Perdebatan tentang langkah-langkah balasan mulai mewarnai kasus ini. Karena Reuters sendiri mengungkapkan pada bulan Maret bahwa Arab Saudi sudah memperingatkan Iran bahwa serangan baru di wilayahnya atau terhadap infrastruktur energinya bisa memicu respons dan bahkan membuka peluang untuk sikap militer yang jauh lebih keras. Jadi, meskipun belum ada pengumuman resmi tentang serangan balasan saat ini, dasar politik untuk sebuah reaksi sudah ada sebelumnya. Setelah serangan di tengah-tengah gencatan senjata, pertanyaannya bukan lagi hanya apakah Riyadh marah. Pertanyaannya adalah sejauh mana kerajaan masih akan membalas, menjadi korban tanpa membalas setimpal. Dari pihak Amerika Serikat, situasinya juga menjadi semakin tegang. Trump memperpanjang gencatan senjata, tetapi mulai secara terbuka menuntut pembukaan kembali Selat Hormuz secara efektif dan mengatakan bahwa Iran melakukan pekerjaan yang sangat buruk dengan membiarkan minyak melewati wilayah itu. Pernyataan ini penting karena menunjukkan bahwa Washington tidak menganggap gencatan senjata sudah cukup. Gedung Putih menginginkan hasil yang konkret. Pelayaran normal, tekanan di pasar berkurang, dan ada sedikit kemajuan politik. Namun, kenyataannya di Teluk justru bergerak ke arah yang berlawanan. Kapal-kapal masih disita, arus pelayaran tetap tidak teratur, dan infrastruktur Arab Saudi sudah pernah diserang selama jeda tersebut. Hal ini memperkuat anggapan bahwa gencatan senjata memang diperpanjang, tetapi krisis yang sebenarnya masih hidup, berdenyut, dan siap lepas kendali. Jika pipa minyaknya membantu menghindari Selat Hormuz bisa diserang, dan selat itu sendiri tetap tidak stabil, pesan untuk para pedagang, perusahaan asuransi, dan importir adalah yang terburuk. Tidak ada yang benar-benar aman. Kerajaan bahkan bisa memulihkan kapasitas, seperti yang sudah dilakukan dengan sepenuhnya memulihkan pemompaan dari timur ke barat pada 12 April. Namun, memulihkan aliran teknis adalah satu hal, memulihkan kepercayaan adalah hal lain, jauh lebih sulit. Konsekuensi politik dari semua ini sangat mendalam. Serangan selama gencatan senjata melemahkan gagasan peredaan ketegangan, merusak setiap wacana tentang kelegaan, dan membuat negara-negara Teluk menghadapi keraguan yang sangat besar. Sampai sejauh mana mereka masih bisa mempercayai kesepakatan sementara infrastruktur mereka tetap rentan. Apa yang terlihat sekarang bukanlah perdamaian. Ini adalah jeda yang penuh ketegangan, dikelilingi oleh kapal-kapal yang terjebak, minyak yang terancam, pesan-pesan militer, dan ketidakpercayaan total. Iran berusaha menunjukkan bahwa mereka masih memiliki kekuatan untuk menimbulkan ketakutan. Arab Saudi berusaha melindungi posisinya tanpa langsung terjun ke dalam eskalasi yang lebih besar. Dan Amerika Serikat memberikan tekanan demi sebuah keadaan normal yang sebenarnya belum ada. Pada akhirnya, ringkasannya singkat dan keras. Yang terjadi adalah serangan di tengah-tengah gencatan senjata. Dan alasan mengapa hal ini sangat serius itu sederhana. Karena hal ini menunjukkan bahwa gencatan senjata saja tidak mampu melindungi minyak Arab Saudi maupun stabilitas Teluk. Beri suka pada video ini, subscribe ke kanal, dan di akhir, lihatlah komentar-komentar agar kamu bisa semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.